Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Halo Bung, Halo, selamat tahun baru. selamat tahun baru, David. Gimana kemarin Bung tahun baru? Kita sempat jalan-jalan ke Jogja, Hmm, muter-muter di Malioboro. Wah, rame banget, Bung. rame Bung ya. Iya, terus cari makan-makan yang enak kan. Di daerah Jogja itu Betul. luar biasa. Ah. Sempat ke pasar ini juga ya, pasar Beringharjo ya, untuk lihat batik juga. Gimana, Bung? Tahun Memang- barunya gimana? Memang kalau tahun baru pasti rame Bung ya. Rame sekali. Tapi memang kemarin kita sempat turut berduka cita untuk teman-teman di Sumatera yang memang mengalami musibah Ya. dan bahkan sampai hari ini juga terjadi juga di beberapa daerah. Semoga kiranya teman-teman yang terdampak musibah dapat segera pulih, dapat segera dilancarkanlah segala usahanya agar bisa kembali normal. Ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi lebih cepat penanganannya, Bung, pemulihannya. Amin. Supaya bisa lagi beraktivitas saudara-saudara kita di Sumatera dan di daerah-daerah lain yang terkena bencana, Bung ya. Amin. Nah, terus Bung, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. nah, jadi tahun baru kemarin ada satu kabar yang sebenarnya beritanya sudah lama lah didengar, tapi ternyata muncul lagi nih Iya, dan bertepatan dengan suasana-suasana tahun baru, yaitu Iya. terkait dengan usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang akan dipilih melalui DPRD. DPRD. Tercatat sampai hari ini sudah ada beberapa partai yang mendukung, ada Golkar, kemudian PAN, kemudian Gerindra dan Demokrat, kemudian disusul beberapa partai lain, dan ada juga partai-partai yang masih mempertimbangkan dan ada juga yang tegas sudah menolak. Nah, padahal kan yang kita tahu aturan-aturan sekarang, regulasi-regulasi sekarang, mereka sudah tegas bilang bahwa memang pemilihannya secara langsung, dipilih secara demokrasi, julu berjurdil. Iya. Nah, tapi kenapa kok sekarang muncul lagi nih isu pemilihan kepala daerah secara tidak langsung? Iya, Bung. Sebelum kita masuk ke bagian itu, kenapa muncul kembali usulan pemilihan kepala daerah dengan cara tidak langsung melalui DPRD. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis, Bung. Itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 22-nya huruf E disebutkan itu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Sehingga berdasarkan dua pasal tersebut, pemilihan kepala daerah itu semestinya dipilih secara demokratis. Kemudian dipilih secara langsung, pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung. Nah, hal ini juga sesuai dengan amanat reformasi, Bung. Kan? Pemilihan itu dilaksanakan seperti sekarang ini, itu dilaksanakan secara langsung. Seperti Bung sampaikan tadi, usulan ini kok kembali lagi nih. Kemarin sudah ada juga kan kita dengar isu-isu ini, usulan ini kembali sekarang lagi kembali menguat kembali. Ada beberapa faktor mungkin, Bung, berdasarkan itu. Yang pertama berkaitan tentang ongkos politik atau ongkos pilkada itu yang besar katanya ya. Informasinya begitu. Yang kedua berkaitan tentang prosesnya. Mungkin prosesnya berlangsung lama, kan gitu nih. Berlangsung lama dan cukup karena kampanye juga lama gitu loh. Tetapi dengan ongkos politik, mungkin salah satu faktornya, kemudian ongkos politik yang besar, kemudian jangka waktunya, ini kan bisa diefisienkan sebenarnya, Bung. Gitu loh. Yang sekarang ini bisa diefisienkan. Contoh, kita melihat waktu. Mulai dari penjaringan pasangan calon misalnya, pendaftaran pasangan calon, kemudian setelah itu penetapan pasangan calon, setelah itu kampanye. Kampanye itu kan cukup panjang waktunya, Bung, gitu loh. Dan di kampanye ini mungkin salah satu dugaan kita banyak terjadi pelanggaran di situ di kampanye gitu loh kan.
Nah, ini kan bisa kita efisienkan sebenarnya waktunya, Bung. Gitu loh, lebih efektif lagi. Karena sekarang kalau kita lihat, banyak kadang warga masyarakat tidak datang lagi berkampanye, berbondong-bondong nih, datang ke lapangan misalnya, kan gitu. Agak jarang kita lihat yang seperti itu, gitu loh. Lebih banyak sekarang pasangan calon itu datang bersosialisasi, menyampaikan visi dan misinya ke masyarakat langsung dengan ya datang ke tempat-tempat tertentu, ke rumah-rumah warga, dikumpulkan masyarakat dan pemilih di situ untuk menyampaikan visi dan misi. Kemudian beberapa memang perkara-perkara yang ada pelanggaran-pelanggarannya selama masa pemilihan kepala daerah pilkada, itu bisa nanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, berkaitan tentang setiap ada pelanggaran, gitu loh. Kalaupun nanti bermuara di Mahkamah Konstitusi bisa saja nanti memutuskan pelanggaran berkaitan tentang sepanjang bisa dibuktikan oleh para pemohon di dalam Mahkamah Konstitusi. Sehingga usulan berkaitan tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, secara tidak langsung melalui DPRD itu, menurut saya perlu dikaji ulang kembali, Bung. Proses sekarang ini bisa diperbaiki diefisienkan berkaitan tentang waktunya, gitu loh. Apabila terjadi money politik, silahkan dilaporkan ke Bawaslu, gitu loh. Ya, seperti yang kita ketahui kemarin, Bung, beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi, kalau memang terbukti TSM-nya, nanti Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan itu untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau diskualifikasi akibat daripada money politik yang terbukti, kan itu, Bung. Nah, kita bisa efisienkan waktunya, Bung. Kita bisa efektifkan prosesnya ini. Karena proses yang ada ini sudah cukup baik, Bung. Kita perbaiki yang ada ini, sehingga masyarakat atau rakyat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Masyarakat ataupun pemilih atau rakyat bisa memilih dan mendengarkan secara langsung apa ini visi misi daripada pemimpinnya. Hak masyarakat, hak suara hak politik masyarakat untuk bisa memilih sendiri pemimpinnya. Seperti Bung ketahui bahwa ya pemimpin-pemimpin kita di daerah sebagian besar mengetahui tentang apa yang terjadi di daerah masing-masing, karena kebanyakan adalah putra-putra daerah yang menjadi pemimpin di daerah masing-masing, Bung. Sehingga kalau memang usulan ini kembali hadir gara-gara mungkin salah satu faktornya adalah ongkos politik yang besar, kita bisa efisienkan sistem yang sekarang, diperbaiki sistem yang sekarang. Dibikin lagi sosialisasi, lebih diperketat lagi sosialisasi berkaitan tentang pelanggaran-pelanggaran ini, nanti efeknya ini loh. Diefisienkan lagi waktu, seperti Bung ketahui bahwa jangka waktu kampanye kan cukup lama ini, Bung. Sebenarnya kan bisa aja kampanye ideologis, misalnya kita bisa berbicara langsung kepada masyarakat, mengumpulkan masyarakat, berbicara secara terbuka kepada masyarakat tentang apa sih masalahnya di sini, apa yang perlu kita saling cari solusi terkait adanya masalah-masalah di masyarakat. Nah, keinginan seperti inilah masyarakat ingin mendengar langsung kira-kira apa solusi yang diberikan oleh pemimpin kepada masyarakat terkait adanya masalah di daerah masing-masing. Itu, Bung. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan antara masyarakat kepada pemimpinnya secara langsung. Itu, Bung. Berarti kan sebenarnya isunya yang sekarang beredar adalah terkait dengan ongkos politik yang dinilai cukup besar. Memang ya yang namanya masa kampanye tidak menutup kemungkinan pasti akan ada bahan-bahan alat-alat kampanye. Iya, alat peraga kampanye. Betul. Misalnya kan udah ditentukan dalam PKPU itu kan, jumlah dan segala macam. Tetapi itu tadi, memang kalau kita masa kampanye kita lebih efisienkan waktunya, Bung, gitu loh. Dengan disesuaikan dengan perkembangan saat ini, kan bisa saja sekarang kampanye oleh media sosial, gitu loh kan. Kampanye melalui datang ke masyarakat langsung, gitu loh. Dan lebih efektif lagi, gitu loh. Mungkin kita perbaiki sistem-sistem yang ada sekarang, tidak gujuk-gujuk langsung pemilihan secara tidak langsung, Bung, gitu loh. Artinya ada hak rakyat yang ingin memilih pemimpinnya secara langsung itu bisa terambil karena melalui DPRD misalnya. Memang DPRD dipilih oleh rakyat juga, kan gitu. Tapi rakyat juga pingin, ataupun masyarakat atau pemilih pingin juga mengetahui siapa pemimpinnya lebih dekat, lebih langsung.
Apalagi memang pemilihan secara langsung ini pun juga memberikan ruang bagi para calon-calon pemimpin, apalagi generasi-generasi muda nih Bung, Ya. yang ternyata kemarin ketika di 2024 ada beberapa pemimpin yang ternyata masih muda Bung. Nah, dia mencalonkan diri dan terpilih lah. Ya. Ini terbukti di beberapa daerah. Memang seperti yang tadi dibahas, ada beberapa pelanggaran juga lah yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya terkait dengan money politik, kemudian TSM juga. Tapi Bung, kalau misalnya dengan dipilihnya nanti melalui DPRD, apakah menjamin pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi lagi, Bung? Sebenarnya, Bung, pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung sepanjang ada pelanggaran dalam mekanisme proses pilkada itu bisa saja dilaporkan. Baik ketika pelanggarannya tidak terjadi money politik misalkan, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu pada tingkatan masing-masing. Tetapi pemilih yang memang ingin melakukan pemilihan secara langsung berkaitan tentang apabila memang terjadi pelanggaran, itu lebih gampang untuk melaporkannya, Bung, gitu loh. Contoh, apabila terjadi pelanggaran money politik, misalnya, kemudian dilaporkan ke Bawaslu berkaitan tentang money politik. Ini masyarakat kan bisa langsung melaporkan ya, bahwa berdasarkan buktinya ini, saksinya ini, uangnya ini, gitu loh. Kalau memang ada pelanggaran, tetaplah harus dilaporkan, baik dia langsung atau tidak langsung. Tetapi titik poinnya adalah kita berharap pemilihan secara langsung yang sudah dilaksanakan ini harus tetap, ya kalau kita bisa berharap ini tetap bisa jalan, tetap bisa dipertahankan. Kalau ongkos politiknya besar misalkan, atau waktunya mungkin apa, ya kita bisa mengefisienkan itu, bisa memperbaiki sistemnya, Bung, gitu. Memperkerat pengawasannya, Bung, terkait adanya pelanggaran-pelanggaran gitu loh. Pihak-pihak terkait harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan tentang pilkada, serta mengedukasi masyarakat terkait pilkada-pilkada ini agar sistem bisa berjalan dengan baik, Bung. Sekarang sudah baik, kita berharap bisa lebih baik lagi. Ya, tidak langsung berubah, ini harapan kita tidak langsung berubah ke pemilihan tidak langsung gitu. Karena ya kita, Bung juga praktisi lah untuk menangani perkara-perkara jika ada sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Masyarakat itu lebih apa, Bung, ya, lebih excited lah untuk memilih, datang ke TPS sukarela untuk memilih calon pemimpinnya, karena menurut dia adalah dengan datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara, dia berharap pemimpinnya ini akan memberikan solusi-solusi yang ada di daerah itu. Kan itu, Bung. Ada keinginan masyarakat ingin ketemu langsung dengan pemimpinnya pada saat misalnya kampanye, gitu, dialogis dan segala macam, gitu kan. Dan masyarakat lebih ingin tahu secara langsung, bisa berdialog secara langsung kepada pemimpinnya agar ini loh masalah-masalah kami. Dan masyarakat bisa menilai visi misinya itu apa gitu loh kepada yang disampaikan oleh calon kepala daerah gitu loh. Dan kita melihat bahwa ada survei juga yang dilakukan LSI Indonesia juga, itu kan lebih banyak menolak kan gitu loh usulan ini gitu. 66,1% itu menolak pemilihan secara tidak langsung gitu loh. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan bagi kita untuk ya kita berharap pemilihan secara langsung tetap bisa langsung tetap bisa masih berlangsung gitu loh. Nah, kembali lagi, Bung, berkaitan tentang apabila memang terjadi pelanggaran di situ, terjadi pelanggaran terkait proses dari mulai proses penetapan pasangan calon sampai nanti terakhir di penghitungan suara, kalau memang ada pelanggaran ini kan bisa dilaporkan gitu loh, untuk memperketat sistem tadi gitu loh. Tentu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi berkaitan tentang ini loh kalau terjadi pelanggaran ini yang harus kita laporkan itu.
Jadi sistem yang kita perbaiki, Bung. Waktunya kita efisiensikan gitu, Bung. Apabila memang terjadi pelanggaran, ya kita laporkan. Gitu. Di Mahkamah Konstitusi sudah banyak putusan berkaitan, sudah ada juga putusan berkaitan tentang TSM, kemudian berkaitan tentang kepada penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, itu langsung didiskualifikasi. Dan kita berharap begini loh, Bung. Perbaikan sistem itu dilaksanakan secara baik dan menyeluruh ya, berkaitan tentang waktu, berkaitan tentang proses pengawasannya gitu loh, apabila terjadi pelanggaran gitu loh, agar ini bisa lebih efisien lagi, termasuk ya usulan kita berkaitan tentang waktu kampanye ini juga harus diefektifkan kembali agar meminimkan kalau memang ada terjadi pelanggaran, prosesnya ini bisa kita awasi sama-sama. Itu sih, Bung. Oke, artinya memang pemilihan secara langsung ini terbukti lebih mudah untuk dilakukan pengawasan ya, Bung. Apalagi di situ juga masyarakat ikut terlibat. Karena kalau pemilihannya secara tidak langsung, kita juga nggak ngerti nih nanti proses pengawasannya seperti apa. Apakah memang bisa terbuka atau bahkan nanti tertutup, kita juga kan belum tahu nih, Bung. Karena kayak kalau dengan melihat yang sudah-sudah, bahwa ternyata dengan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran, artinya kan pengawasan berjalan dengan baik. Tinggal sekarang mekanismenya saja yang harus lebih diperketat, diperkuat, kemudian juga untuk menekan ongkos politik, artinya waktu tahapan-tahapan ini yang mungkin agak dipersempit ya. Lebih diefisienkan lagi. Waktu-waktunya gitu. Oke, Bung, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Cukup banyak tadi yang disampaikan dari Bung Barat. Ya, semoga teman-teman menangkap apa maksud dari pembahasan ini, karena memang terkait dengan pilkada secara langsung maupun secara tidak langsung, ya itu dapat berimplikasi pada hak kita bersama lah untuk memilih calon pemimpin kita nanti. Jadi kami dari Bung Barat pamit. Teman-teman kalau suka silahkan like, jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga ya terinfo lah terkait dengan diskusi pada hari ini. Kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.